Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Putri dengan NIM 4122301054. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis yaitu Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai materi, kita berkenalan dulu nih dengan anggota tim dari kelompok 8. Yang pertama ada Nur Refasya Islami dengan NIM 4122301041. Kemudian ada Dia Asir Zarotumilah dengan NIM 4122301045. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Liana Putri dengan NIM 4122301054. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama ada pengertian dari anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat yang akan dijelaskan dengan saya sendiri yaitu Liana Putri, dan yang kedua ada perjanjian yang dilarang yang akan dijelaskan oleh Nur Refasya Islami, dan yang ketiga ada kegiatan yang dilarang yang akan dijelaskan oleh Dia Asyiza Rotomila, dan yang keempat ada KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan yang terakhir ada contoh kasus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, untuk topik yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian daripada monopoli. Kita pasti udah nggak asing lagi dengan kata monopoli, tapi kita sendiri tuh tahu nggak sih apa itu monopoli? Jadi, secara etimologi, istilah monopoli itu berasal dari bahasa Yunani, dengan monos itu yang artinya sendiri, dan polein itu artinya penjual. Jadi, secara keseluruhan, monopoli itu mengacu pada situasi di mana satu penjual mendominasi pasar suatu barang atau jasa. Pengertian ini tuh menurut Ari Seswanto tahun 2002. Nah, di Amerika Serikat itu sendiri, istilah monopoli itu sering disertai dengan penggunaan kata antitrust yang memiliki arti sama dengan anti-monopoli, atau dengan istilah dominasi yang lebih sering digunakan di Eropa dan memiliki makna yang serupa dengan monopoli. Nah, selanjutnya pengertian dari persaingan tidak sehat. Apa sih persaingan usaha tidak sehat itu? Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum. Kalau menurut Undang-Undang Pasal Nomor 1 Ayat 6 tentang anti-monopoli, persaingan usaha tidak sehat itu bisa terjadi kalau pelaku bisnis itu melakukan produksi atau pemasaran yang nggak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan. Praktik-praktik ini tuh mencakup memanipulasi harga, pembatasan akses pasar, penyalahgunaan kekuatan pasar, atau kolusi antar pelaku usaha. Dampaknya itu terganggunya persaingan yang adil dan transparan yang berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu integritas dari pasar. Topik yang kedua yaitu perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat memiliki berbagai bentuk. Yang pertama, oligopoli, yang dimana pasar dengan jumlah produsen dan pembeli barang yang terbatas memungkinkan mereka mempengaruhi harga. Larangan kesepakatan kontrol produksi dan distribusi diberlakukan. Kedua, penetapan harga yang juga dikenal sebagai price fixing mengacu pada kesepakatan di antara pesaing bisnis untuk mengkoordinasikan harga. Hal ini bisa dianggap sebagai kartel harga, di mana para pelaku usaha yang seharusnya bersaing membuat perjanjian untuk menetapkan harga tertentu bagi produk atau layanan mereka. Yang ketiga, perjanjian dengan pihak luar negeri melibatkan kesepakatan yang dapat mengakibatkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia serta mengancam kepentingan nasional. Keempat, integrasi vertikal atau vertical integration adalah kesepakatan antara perusahaan yang mengatur berbagai tahapan produksi barang yang dimana semua tahapan tersebut dikelola oleh satu entitas atau afiliasi. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif yang tidak sehat. Kelima, perjanjian yang menghambat persaingan meliputi praktik seperti time sales, predatory pricing, dan eksklusivitas dalam penjualan. Kesepakatan semacam ini dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah serta menghambat inovasi di pasar.
Keenam, perjanjian tertutup atau exclusive dealing merujuk pada perjanjian eksklusif antara pemasok dan penjual produk memastikan akses terbatas ke pasokan dan penjualan kepada pihak lain. Dalam hal ini, pemasok dan penjual berkomitmen untuk menjaga eksklusivitas dalam hubungan bisnis mereka, mencegah pesaing atau pihak lain untuk mengakses produk yang sama atau mendapatkan kesepakatan yang serupa. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang. Adapun kegiatan-kegiatannya yang pertama, praktik monopoli. Praktik monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan atau sekelompok perusahaan mengontrol atau memiliki dominasi atas pasar untuk suatu produk atau layanan tertentu. Yang kedua, pembelian paksa atau penjualan paksa. Merupakan tindakan di mana suatu perusahaan memanfaatkan posisi mereka untuk memaksa pemasok atau pelanggan agar melakukan transaksi dengan syarat-syarat yang merugikan atau tidak wajar bagi pihak yang terlibat. Yang ketiga, minopsoni, merupakan kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa di pasar oleh satu perusahaan atau kelompok perusahaan tertentu. Dan yang keempat, persekongkolan. Persekongkolan atau dalam konteks bisnis dikenal sebagai kolusi ialah perjanjian rahasia antara dua pihak atau lebih untuk merencanakan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau untuk merugikan pihak lain. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu tentang KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga independen Indonesia yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi, KPPU ini bertugas untuk mengawasi ketentuan dalam undang-undang tersebut, terutama terkait dengan yang pertama itu ada perjanjian yang dilarang. Contohnya itu seperti perjanjian kontrol produksi dan pemasaran yang dapat menimbulkan monopoli. Kemudian ada kegiatan yang dilarang. Ini mencakup seperti mengendalikan produksi dan pemasaran dengan cara teratur, dengan cara mengatur pasokan atau pasar yang menciptakan monopoli atau persaingan tidak sehat. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan posisi dominan, di mana pelaku usaha memanfaatkan posisi dominannya untuk merugikan pasar, merugikan konsumen, atau menghalangi pesaing dalam bisnisnya. Selanjutnya, tugas dan wewenang KPPU. Yang pertama, evaluasi perjanjian yang dapat menghasilkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, analisis kegiatan dan tindakan pelaku usaha yang mungkin memicu praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang ketiga, penilaian terhadap kemungkinan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang bisa menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang keempat, KPPU berwenang untuk memberikan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli. Yang kelima, memberikan saran serta masukan kepada pemerintah tentang kebijakan yang terkait dengan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keenam, menyusun panduan dan publikasi yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dan yang ketujuh, memberikan laporan rutin kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengenai hasil kerjanya. Yang terakhir, contoh kasus antara KPPU versus Carrefour. Citra KPPU sempat tercemar oleh kasus suap, namun kasus Carrefour kini muncul untuk membuktikan peran KPPU dalam menjaga persaingan sehat di Indonesia. Kasus Carrefour terkait dugaan monopoli dalam penetapan harga sewa ruang dan akuisisi Alfa. Carrefour diduga melanggar pasal 17 dan 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta kepemilikan saham Carrefour pada PT Alfa Retailindo juga dapat melanggar pasal 28 Undang-Undang. KPPU menilai tindakan Carrefour merugikan pemasok dan memonopoli penetapan harga dan potongan harga. Namun, terdapat perbedaan penafsiran mengenai pangsa pasar yang dimiliki Carrefour. Carrefour berpendapat bahwa pangsa pasarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang disebutkan oleh KPPU. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi anti monopoli dan persaingan usaha. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa sih itu monopoli dan persaingan usaha? Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator dari kelompok 8 memohon maaf apabila terdapat salah kata dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan